Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ansari wa li baiti radhiyallahu ajma'in syaulillahi lahumul Fatiha. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. إذا حضرت الشيطان أولياء شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وجميع الأولياء من مشارق الأرض والمغارب في بارها وبارها إنما كانوا خصوصا أولياء إنسان إندونيسيا وفي جزيرة الجوا وخصوصا إلى رخيم بيشم الشهر وخصوصا إلى رخيم بلشد قمن وخصوصا إلى رخيم ولمن أمر في هذه القرية قلوا شيء ولله لهم الفاتحة. يا نعبد وإياك نستعين إذا حضرت أبينا آدم وأبينا حواء ولجميع الأنبياء والمرسلين والعارفين والشهداء والصالحين وملائكة الجبل وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى روح جميع أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وأقربائنا وأشقائنا ولجميع مشايخنا ولمن استمعنا ها هنا لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين وخصوصا إلى رحيم بيائمنا sekalian بأسمان sekalian وذريتهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وواسع مدخلهم وتقبل حسناتهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم وخصوصا إلى رحيم من أهل هذا الجماعة setiap Bapak Ibu di berkurang jamaah KSM kang sampun sumari ugi keluarganipun sedherek ingkang sampun sumari sedaya jaler istri ageng kali dengan tepih ingkang celak ingkang kerimatan ingkang boten kalimat saking bapak saking ibu fi qubrihim taqabbalallahu amalahum wa ghafara dhunubahum wa nawwara qabrahum wa ja'ala qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum khufratan min khufarin niran Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi madkhalahum wa taqabbal hasanatihim Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahumul Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa khususan ila teman-teman sedaya jamaah ugi keluarganipun ingkang sami menika taksinan dan gerah mugi dipun paringi kesehatan kesarasan kawilujengan dipun angkat penyakitipun dipun angkat dosa-dosanipun dipun angkat derajatipun dipun paringi kesabaran ketabahan keikhlasan kegiatan anggenipun nampi ujian Allahumma rabban nas ya dhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan ila shifauka shifa la yughadiru saqama lana wa lahumul Fatiha. Ya wa khususan teman-teman sedaya ingkang hadir ing majelis menika mugi-mugi dipun paringi panjang umur ingkang barokah, kesehatan ingkang barokah, ilmu ingkang manfaat ingkang barokah, rezeki ingkang halal ingkang barokah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, putra-putri ingkang shalih lan shalihah, dipun paringi saged istiqomah anggenipun tabi'ah ibadah, istiqomah anggenipun ngapalaken Al-Qur'an, dipun kampelaken anggenipun ngapalaken Al-Qur'an, dipun kampelaken anggenipun ibadah, dipun kampelaken anggenipun ziarah Mekah Madinah, dipun tebihaken saking sedaya musibah, dipun tebihaken saking sedaya bala lan fitnah mugi kita sedaya bijang saged husnul khatimah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in istighfar sareng-sareng astaghfirullah Rabbi zidni
Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala hadihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para ibu nyai ingkang tansah kawula ta'zimi, Bapak Ibu jamaah GSM Nurul Atqiya Pulau Tondo ingkang insyaallah senantiasa dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo saderengipun kawiwitan kula nderekaken panjenengan sami rasakan syukur kita dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, syukur yang tidak terhingga, syukur yang tanpa ada batasnya, syukur yang menunjukkan diri kita menyadari bahwa berbagai macam nikmat telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita semuanya. Syukur itu terpancar dari raut wajah kita yang ceria, hati kita yang bahagia, dan lisan kita yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sampai dengan hari ini panjenengan masih mau hadir di majelis ilmu, majelis Quran rutin setiap ba'da subuh. Ini adalah anugerah yang luar biasa. Senaosa hawane wasrep ngaten nggih. Gusti Allah niku AC-ne wageng nggih. AC-ne mboten usah bayar jenengan. Mulai teng griya ngantos dugi mriki teng perjalanan dipadosi AC ning endi dicilikne ora iso ya. Nggih. Tapi rasa dingin itu tidak menghentikan panjenengan untuk hadir di sini. Itu sudah kenikmatan luar biasa, dan tidak ada yang bisa melakukan itu secara rutin kalau oleh Allah tidak dikuatkan. Ngoten niki kula berkali-kali sowan teng kiai pundi mawon atau mendengar ceramah kiai mana saja, itu menyampaikan kalau ada orang setiap ba'da subuh dia mau berzikir kepada Allah, khususnya Al-Quran, niku secara rutin istiqomah, niku sudah dipastikan adalah orang-orang pilihan. Karena tidak semua orang bisa melakukan itu. Biasanya mereka yang biasa tidur malam niku ba'da subuh mesti ngantuk, mesti niku. Dan bahkan banyak para kiai, para ustadz itu yang mengagumi orang-orang yang bisa bangun ba'da subuh kemudian menekuni majelis taklim ba'da subuh, niku sangat mengagumi, mengapresiasi. Ngantos nate ngendikan datang kula niku nggih gumun. Kula piyambak niku kadang boten saged melek mantun subuh, soalnya dalu niku biasane melekan. Ngaten. Gumun kali tiang-tiang ingkang saged ba'da subuh niku hadir datang majelis ilmu, majelis Quran. Dan bahkan saya ingat sekali dawuhipun Gus Mahasin, kakaknya Gus Baha, orang-orang yang bisa bangun subuh kemudian belajar Quran itu adalah orang-orang pilihan. Niku tasik kemutan pramila panjenengan sedaya senaosa dalam keadaan apapun bisa hadir di majelis ini secara rutin istiqomah, itu harus disyukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena yang menggerakkan hati kita untuk hadir tidak lain adalah sinten? Allah.
yang bisa membuat diri kita kuat untuk hadir adalah Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan hadir, kalau Allah sudah mencabut rasa nikmat dalam hati, dari hati kita semuanya, dari belajar Al-Quran, wis ora seneng karo belajar Quran, napa maneh belajar kok subuh-subuh, wis wayahe wong ngantuk, ki iki ning omah mbuh wis dimasakne apa urung bapake niki. Ki bapake lho kok ya ora tau sambat ditinggali bojone ngoten niku. Benisuk. Lah, ngoten niku ketika jenengan bisa rutin, itu adalah karunia dari Allah. Apalagi banyak nikmat yang lain yang jenengan dapatkan. Dari rumah ke sini saja langkah kakinya, satu langkah dinaikkan derajatnya, ditambahkan satu kebaikan, dihilangkan satu dosa. Kemudian hadir di sini sebagai orang-orang yang dianggap jihad fisabilillah. Kemudian membaca Quran rong ayat tok mawon lho, angsal unta ngoten. Rong ayat mulai runta loro, pemane ayatnya pendek-pendek, yo tambah semeneng. Niki wae jenengan pitu ping 3 wis selikur unta niku jenengan. Nggih. Nah, pramila sebelum kita mulai saya ingin jenengan selalu murajaah. Tapi diusahakan murajaahnya itu surat-surat yang sudah jenengan hafalkan, khususnya dimulai dari juz 30. Ngoten. Surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitor dan seterusnya. Ngoten. Lek sampun terus Al-Mulk nggih. Al-Waqiah dulu, kersane Al-Waqiah mboten lepas, ngoten Al-Waqiah. Terus baru juz 29 mulai Al-Mulk, Al-Qalam, Al-Haqqah, ngoten. Nggih, Al-Ma'arij. Jadi ini semuanya ketika kita membaca Al-Quran ba'da subuh, itu oleh Allah sudah dianggap ya sebagai orang-orang yang betul-betul berjuang istiqomah di dalam membersamai Al-Quran. Pramila saya harap ketika jenengan merasa wis mulai aras-arasen, niki saya jamin jenengan kita semua itu dalam jangka waktu tertentu mesti wonten rasa aras-arasen, males, bosen, awang-awangan piye to aku bolak-balik mengko ora apal-apal ae ngoten. Lali-lali ae. Sing saiki diapalne saiki apal, sing diingi lali. Sing diingi diapal, sing saiki lali. Ngono ae. Tapi mboten napa-napa. Ketika jenengan merasakan rasa bosan, malas, aras-arasen ngoten, jenengan hadir itu akan menambah ngecas napa? Ngecas semangat. Nggih, semangat sing sadurunge rasa-rasen niku muncul lagi. Nggih. Sehingga kita berharap keistiqomahan itu sesuai dawuhipun Kanjeng Nabi, al istiqomah afdalu min alfi karomah. Istiqomah itu jauh lebih utama dibandingkan 1000 karomah, 1000 keramat. Wali itu punya satu keramat, itu sudah dianggap wali luar biasa. Tapi orang istiqomah itu mendapatkan 1000 keramat. Terus jenengan ini termasuk wali murid. Ya. Jadi untuk bisa menjadi wali itu jalurnya banyak, jalur ilmu, jalur istiqomah, jalur syukur, itu bisa menjadikan seseorang menjadi wali. Napa wali? Wali itu orang yang dekat dengan Allah, orang yang senantiasa melakukan sesuatu itu karena Allah, bukan karena yang lain. Dengan demikian, semoga Allah senantiasa meneguhkan hati kita tetap cinta terhadap Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau miyamil hadza ila yaumil qiyamah. Nggih. Baik. Pun nggih, kalau jenengan sampun murajaah sebanyak 3 kali niki tidak perlu murajaah lagi, langsung kemawon. Waktunya juga jam 5:30 lebih. Hari ini kita masuk ke ayat ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 8.
Jadi seperti yang disampaikan kemarin bahwa surat Al-Muddathir ayat 1 sampai 7 itu diturunkan merupakan surat atau wahyu kedua setelah surat Al-Alaq. Berarti ayat ke-8 dan selanjutnya itu diturunkannya berbeda waktunya. Lalu kok bisa pada saat disusun mushaf niku dirangkai jadi satu, padahal diturunkannya waktunya berbeda. Nggih. Karena memang oleh Allah itu di Lauhil Mahfuz Al-Qur'an sudah disusun seperti ini. Ngaten. Ayat mulai juz 1 surat pertama Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan lain sebagainya sama Ayat Nas, susunannya memang seperti itu. Dan Rasulullah ketika ini sudah genap 30 juz, Rasulullah senantiasa memurajaah di hadapan malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada para sahabat. Susunannya memang seperti ini. Tapi kemudian oleh Allah diturunkan di saat wahyu itu tidak bersamaan. Karena apa? Karena wahyu itu turun tergantung dengan kondisi pada saat itu. Nah, dari situ kemudian kita bisa ambil pelajaran dari asbabun nuzul itu, supaya kita tidak hanya sekedar menghafal, tidak sekedar membaca. Quran itu dibaca bagus, tapi Quran bukan bacaan. Quran adalah panduan hidup. Ya, jadi keunikan Al-Quran temeriku. Al-Quran adalah pegangan pedoman hidup, panduan hidup, tapi lek diwaca tok ya oleh pahala. Ngoten. Nggih pun, sekarang kita masuk ke ayat 8. Ikuti saya sambil tangannya yadain 8 bentuk pistol. 8 faidza nuqira. 8 faidza nuqira. Lagi. 8 faidza nuqira. 9 fadzalika. 9 fadzalika. Lagi. 9 fadzalika. 10 alal kafirina. 10 alal kafirina. Lagi. 10 alal kafirina. Kita ulangi mulai 8. 1 2 3. 8 faidza nuqira. 9 fadzalika. 10 alal kafirina. Lagi. 8 faidza nuqira. 9 fadzalika. 10 alal kafirina. Bon, sampai ayat 10 dulu. Nanti kalau waktunya cukup kita lanjutkan. Ayat 8 sampai 10 fahmil Qur'annya. Faidza maka apabila nuqira ditiup. Fi di dalam an-naqur sangkakala. Nuqira itu ditiup, ya. Kemudian naqur alat tiup. Ngoten nggih? Ya, alat tiupnya berupa napa? Sangkakala. Kita ulangi. Faidza maka apabila nuqira ditiup. Fi di dalam an-naqur sangkakala. Kita lanjutkan. Fa maka zalika itu yauma idzin hari itu. Yaumun hari. Asir yang sulit. Kita ulangi. Fadzalika maka itu. Di situ zalika demikian. Yang mana aslinya itu, ya. Zalika itu. Hadza ini. Ngoten nggih. Yauma idzin hari itu. Yaumun hari. Asir sulit. Lawannya asir yaitu yasir. Yasir itu mudah, asir sulit. Kita lanjutkan. Ala atas al-kafirina orang-orang kafir.
Ghairu tidak. Yasir mudah. Nah, lawannya ada di situ. Ala atas. Al-kafirina orang-orang kafir. Ghairu tidak. Yasir mudah. Pun 3 ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang hari kiamat. Lagi-lagi hari kiamat. Saking pentingnya hari kiamat, Allah mengulang-ulangnya berkali-kali. Mulai juz 30, dilanjut lagi juz 29. Pokoknya selama ini ayat diturunkan di Mekah sebelum hijrah, itu Allah selalu menurunkan ayat terkait dengan hari kiamat. Kenapa? Karena pada saat itu keimanan seseorang masih belum kuat, sehingga dikuatkan betul, dikuatkan. Allah tidak membahas tentang ilmu fikih, tentang waris, tentang nikah, mboten. Itu disampaikan di Madinah. Di Mekah karena keimanannya belum kuat, bahkan nun sewu, orang-orang yang sudah masuk Islam pada saat zaman Mekah, kemudian Nabi Muhammad cerita bahwa beliau Isra Mi'raj, ya, beliau pergi ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit tingkat 7 dalam waktu 1 malam, yang menurut orang itu mustahil, tidak mungkin. Nah, ketika Nabi Muhammad cerita tentang Isra Mi'raj niku, banyak orang-orang yang sebelumnya masuk Islam kembali lagi ke kafir. Kenapa? Karena keimanannya belum kuat. Si orang percaya, mosok enak uang kok iso moro ning gone Masjidil Aqsa padahal jarake adoh. Ngoten. Kok tahu jauh? Iya, karena seringkali menemui orang-orang yang berdagang atau mereka berdagang melewati Masjidil Aqsa, jauhnya luar biasa. Perlu ditempuh sekian bulan untuk sampai ke sana. Lho iki kok sewengi lho kok iso tekan kono. Ya ora mungkin. Apa maneh ngaku-ngaku sampai langit tingkat 7. Piye carane? Tidak mungkin, dan sampai hari ini masih belum bisa dinalar bagaimana caranya. Oke, kalau naik pesawat bisa, sekarang bisa dinalar. Tapi ke langit tingkat 7, gimana caranya? Nah, kalau kita sudah bisa beriman seperti itu, apapun yang disampaikan Nabi Muhammad itu diyakini, maka itulah iman. Nah, pada saat di hari di Mekah pada saat itu, Allah meminta kepada Nabi Muhammad menyampaikan kepada kaum muslimin pada saat itu, ayat-ayatnya adalah tentang keimanan, ya, tentang Allah yang Esa, tentang hari kiamat, tentang bagaimana surga, bagaimana neraka, supaya tertanam di dalam hati, semakin yakin dan semakin takut kepada Allah. Nah, di ayat 8 sampai 10 hal itu sama. Fa'idha nuqira fin naqur, ketika sangkakala itu ditiupkan, pada saat itulah terjadi goncangan yang teramat dahsyat. Fadzalika yauma idzin yaumun asir, pada saat itu adalah saat-saat tersulit manusia. Dan alal kafirina ghairu yasir, tidak ada kemudahan sama sekali bagi orang-orang kafir. Jenengan kalau sekarang saat ini dalam kehidupan sehari-hari merasakan kesulitan hidup, aku urip seprono seprene kok panggah melarat koyo ngene. Misalnya iki duwe anak kok ya panggah angel diatur, duwe bojo kok ya ora tau mulih, ngoten nggih. Duwe mara tuwa ya cerewet ora umum. Merasakan kesulitan-kesulitan hidup, yakin niku masih jauh lebih mudah dibandingkan dengan datangnya hari kiamat. Allah menjelaskan hari kiamat yaumun asir, sulitnya luar biasa hari itu. Tidak ada kemudahan, ya. Bagi orang kafir tidak ada kemudahan. Masih enak bagi umat Islam, umat mukmin, orang yang beriman, ada kemudahannya. Apa? Nantinya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, kemudian mendapatkan syafaat dari Al-Quran.
Ini kemudahan-kemudahan, tapi bagi orang-orang kafir tidak ada kemudahan sama sekali. Fa idza nuqira fin naqur. Ketika ayat ini turun, Nabi Muhammad mengatakan, aku tidak merasa aman hidup di dunia ini karena nopo? Saat ini malaikat sinten sing meniup sangkakala? Israfil niku posisinya pun ngemut trompet punan. Jadi ngeten niki pun dimut ngoten. Dawuh Nabi Muhammad pun dimut ngoten. Untunge lho hawane adem ngeten iki mboten watuk ngoten. Lek pas watuk pas ngemut ya langsung tuwet ngoten. Niku pun kiamat. Menurut kita jauh waktunya sih lama, tapi menurut Allah 1500 tahun niku sangat pendek. Ya, Nabi Muhammad kan sampai sekarang usianya kita tinggal di dunia Hijriah 1445 Hijriah. Berarti kan meh 1500 tahun. Niku malaikat Israfil pun ngemut 1500 tahun. Tapi menurut Allah itu sangat singkat waktunya. Ya, sebentar lagi sudah kiamat. Tapi pun kuatos. Pun kuatos. Yang perlu dikhawatirkan adalah awake dhewe sanggune napa ngoten. Nggih. Sehingga itulah yang kemudian menjadikan diri kita semakin tersadar. Nggih. Hadir di sini itu juga semakin sadar. Urip niki mik sedelo sing tak goleki apa ngoten. Umek yang golek duwite tinggi sangu ning endi ngoten. Nggih. Apa timbang tuku nggih tuku sepeda motor, panggih tuku klambi, nggih ganteni jilbab napa terus pundi. Ngoten. Nggih, tapi duwite tinggi sedekah kurang dan lain sebagainya. Nggih pun sementara niku rumiyin Allah alam bisawab. Mari kita baca ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. Monggo. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. Lagi. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. Sambil lihat maknanya. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عسير. فذلك يومئذ يوم عسير. Lagi. فذلك يومئذ يوم عسير. Sekali lagi. فذلك يومئذ يوم عسير. على الكافرين غير يسير. على الكافرين غير يسير. Lagi. على الكافرين غير يسير. Sekali lagi. على الكافرين غير يسير. Bon, moga dirangkaikan 8, 9, 10. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ. Lagi. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ. Sekali lagi. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ. Silakan ditutup mushafnya, insyaallah mudah dihafalkan. Ayat 8. فَإِذَا نُقِرَ فِي
naqur. Maka lagi sekali lagi fadzalika yawmaidin yawmun asir. Fadzalika maka itu yaumaidin pada hari itu yaumun hari yang asir sangat sulit. Fadzalika yaumaidin yaumun asir. Fadzalika yaumaidin yaumun asir. Lagi saya rangkai fa idza nuqira fin naqur fadzalika yawma idzin yawmun asir. Fa idza nuqira fin naqur fadzalika yawma idzin yawmun asir. Lagi fa'idha nuqira fin naqur fadzalika yawma idzin yawmun asir. Jadi hati-hati sama-sama fa'idha dan fadzalika. 10 alal kafirina ghairu yasir. Hati-hati di sini ghairu bukan ghaira, ghairu. Alal kafirina ghairu yasir. Alal kafirina ghairu yasir. Lagi. Alal kafirina ghairu yasir. Sekali lagi. Maka kita rangkaikan fa idza nuqira fin naqur fadzalika yawma idzin yawmun asir 'alal kafirina ghairu yasir. Silakan. Fa idza nuqira fin naqur fadzalika yawma yaumun asir 'alal kafirina ghairu yasir. Lagi. Fa idza nuqira fin naqur fadzalika yawma idzin yaumun asir 'alal sampun hafal? Masya Allah. Mohon saya tambahi satu ayat lagi. Insya Allah ini juga mudah ya, karena waktunya masih ada 5 menit. Sebenarnya ayat 11 sampai selanjutnya ke bawah itu adalah tema yang berbeda. Ini temanya sudah berbeda, bukan tema tentang hari kiamat lagi. Hari kiamat tadi cukup 3 itu tadi. Nah ini temanya berbeda, tapi karena supaya kita insya Allah pertemuan berikutnya itu selesai, kalau misalnya bisa 2 baris langsung ya, berarti mulai ayat 12 sampai 17 insya Allah kalau memungkinkan. Kalau tidak berarti tambahi 1 pertemuan lagi. Nah makanya saya tambahkan 1 kali lagi ini ayat 11 ayat 11. Jadi ayat 8 sampai ayat 10 insya Allah mudah sekali dihafalkan. Saya tambahkan ayat 11. Ikuti saya. 11 dzarni.
Lagi 11 ini sama persis seperti ayat 11 sebelumnya surat Al-Muzammil, yaitu wadharni. Di sini juga ayat 11 wadharni, tapi di sini tidak ada wanya. Di sana wadharni wal mukadzibina dan seterusnya. Di sini dzarni saja. Baik, ikuti saya fahmil Qur'annya. Dzarni, biarkan aku. Waman, dan orang yang. Khalaqtu, aku ciptakan. Wahidan, satu. Wahidan, satu. Maksudnya wahidan, satu itu aku sendiri yang menciptakannya, tidak ada yang membantuku menciptakannya, sendirian. Kita ulangi, dzarni, biarkan aku. Waman, dan orang yang. Khalaqtu, aku ciptakan. Wahidan, sendirian. Maksudnya ngeten. Jadi ada orang kafir ingkang pun omongane elek, senengane menghujat, senengane memfitnah, membuat sakit hati dan lain sebagainya. Kemudian Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad kaitannya dengan ayat 7, fasbir, bersabarlah, wali rabbika sabar Muhammad, dzarni wa man khalaqtu wahida, biarkan aku dan orang itu. Ini biarkan orang itu aku yang ngurusi, ngoten ya. Wis sabar wae, awakmu difitnah kaya ngopo, ora usah ngereken. Kui urusanku karo wong kui. Karena dia adalah orang yang aku ciptakan dulu, dan aku nyiptakannya dia juga sendirian, aku yang akan nangani dia, ngoten. Jadi jenengan lek wonten tiyang sing memfitnah, sing nglarani ati, senengane ngelek-ngelek nggih. Wis tokno ae, ngaten. Dzarni, ingat-ingat di sini, dzarni wa man khalaqtu wahida. Pun ya Allah, kula pasrah jenengan niku nggih makhluke jenengan, ngaten. Kula nggih makhluke jenengan tinimbang lara ati, aku tak ora usah ngurusi, ngaten nggih. Ya. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Monggo. Dzarni wa man khalaqtu lagi. Sambil lihat terjemahannya. Sekali lagi. Silakan ditutup mushafnya, langsung hafal. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Lagi. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Sekali lagi. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Sampun hafal? Alhamdulillah, mun hafal ngoten niki. Pun, saya baca 8 sampai 10. Fa idza nuqira fin naqur fadzalika yawma idzi yaumun asir 'alal kafirina ghairu yasir. Itu dulu, silakan. Fa idza nuqira fin naqur fadzalika yawma idzi yaumun asir 'alal kafirina ghairu yasir. Lagi. Fa idza nuqira fin naqur fadzalika yawma idzi yaumun asir 'alal kafirina ghairu yasir. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Lagi. Dzarni wa man khalaqtu
Saya rangkai ini. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا فإذا نقر في الناقور Masya Allah, lancar sedaya pun. Kita rangkaikan sebanyak 3 kali menutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Mulai faida, siap yadainya, tangannya juga dimainkan. 1, 2, 3. Faida nuqira fin naqur fadzalika yauma idzi yaumun asir alal kafirina ghairu yasir dzarni wa man khalaqtu wahida. Lagi fa idza nuqira fin naqur fadzalika yauma idzi yaumun asir alal kafirina ghairu yasir dzarni wa man khalaqtu wahida fa idza nuqira fin naqur fadzalika yauma idzi yaumun asir Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita sudah menyelesaikan 4 ayat 2 baris. Insyaallah mudah sekali untuk dihafalkan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita cukupkan pertemuan kita hari ini sampai di sini. Kita terus berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada kita kecintaan terhadap Al-Quran, kemudahan di dalam belajar Al-Quran, diberikan pemahaman yang luas, dan juga istiqomah untuk terus belajar sampai akhir hayat kita. Kita tutup bersama-sama dengan doa khatmil Quran. Allahumma arhamna waj'al lana imaman Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.